Di film kali ini kita akan diperlihatkan sosok yang sangat familiar, ya siapa lagi kalau bukan Tony Jaa, si ahli bela diri Muay Thai yang berperan sebagai Bai-an. Nah, si Bai-an ini ceritanya ingin balas dendam karena keluarganya dihabisi oleh bos pengedar narkoba. Karena keluarganya ini tidak sengaja mengetahui rahasia pengedaran narkoba tersebut, guys. Nah, penasaran kan dengan ceritanya? Langsung kita gaskan aja ke ceritanya. Nah, di awal cerita, kita diperlihatkan oleh seorang bos pengedar narkoba yang mendapat setoran hasil pengedaran narkoba dari para anggotanya, guys. Ya, kita panggil bos ini dengan sebutan Kang. Kang, ini setoran bulan ini, Kang. Oke, siap nih bagianmu untuk beli gula-gula. Tapi jangan dipakai buat maksiat ya. Nah, saat si Kang ini menelpon temannya bernama Kuntai, ternyata si Kuntai ini tidak menjawab. Nah, setelah sadar kalau HP Kuntai saat ini sedang dipakai orang lain yang lokasinya dekat dengannya, si Kang ini langsung melarikan diri dan menyuruh para anggotanya untuk membunuh orang tersebut. Nah, singkat cerita, setelah si Bai-an berhasil masuk, akhirnya si Bai-an pun berhasil mengalahkan anggota dan juga Kang sekaligus. Nah, di sana si Kang itu mengaku kalau dia membunuh keluarganya Bai-an karena disuruh oleh bosnya yang bernama Ying Hao. Karena tidak tahu menahu tentang keberadaan bosnya, akhirnya si Kang memberitahu plat mobil dari sopir bosnya bernama Zheng Wu. Nah, setelah itu akhirnya si Bai-an langsung gercep ke sebuah sekolah. Karena menurut pengakuan Kang, si sopir ini setiap hari menjemput anak dari bosnya, guys. Nah, setelah sampai di lokasi itu, ketika si anak ini keluar, si Bai-an sengaja menabrak anak tersebut yang bernama Heting. Di sana si Bai-an memasukkan alat GPS dan penyadap ke tasnya Heting. Dan ketika di rumah, si Heting ini terlihat tidak akrab dengan ayahnya dan ibu tirinya. Setelah si Heting pergi ganti baju, si Bai-an mendengar kalau karyawan Ying Hao ada yang terkena masalah narkoba. Ya, lebih tepatnya itu perusahaan Ying Hao terkena masalah narkoba pada jalur ekspedisinya, guys. Di sana Ying Hao menyuruh istrinya yaitu Lu Ping untuk menyelidiki masalah narkoba ini karena bisa merusak reputasi dan perusahaannya. Nah, setelah si Heting kembali, ayahnya Heting yaitu Ying Hao memarahi Heting karena si Heting ini selalu saja berkelahi di sekolah. Ayahnya Heting ya tahu, guys, karena tadi pagi ayahnya Heting itu ditelepon langsung oleh kepala sekolah kalau si Heting tadi pagi menghajar beberapa pria yang ada di sekolahnya. Di sana si Heting beralasan kalau dirinya ini hanya melawan saat dibully orang lain. Di sana si Heting balik memarahi ayahnya, guys, kalau ayahnya tuh tak tahu apa-apa tentangnya. Si Heting mengaku tak betah karena tidak ada yang peduli kepadanya kecuali mendiang ibunya. Nah, sementara si Bai-an mendengar percakapan mereka, ternyata si Bai-an mengingat mendiang istri dan anaknya dan bersikap untuk balas dendam. Nah, di tempat lain saat si bosnya Kang yaitu Tai Long tahu kalau narkoboy miliknya habis disita polisi karena ulah si Bai-an, si Tai Long ini sangat marah besar, guys, kepada Kang karena kerugian atas kehilangan narkoboy tersebut berjumlah 20 juta dolar. Setelah itu, tanpa pikir panjang, tangan kanan Tai Long yang kita sebut sajalah ya Yanti namanya. Nah, si Yanti ini langsung menghabisi Kang dan para anggotanya. Nah, setelah si Tai Long mendapatkan telepon dari atasannya yang bernama Clay, si Clay ini marah-marah kepada Tai Long, guys, karena bawahannya tidak becus menjalankan bisnis narkoboy ini. Woi Tai Long, cuk jaran, matamu picek kok iso ilang kabeh gini. Nah, di pagi harinya, ketika si Heting diajak ayahnya untuk berziarah ke makam ibunya, di tempat lain ternyata si Bai-an juga bersiap untuk balas dendam kepada ayahnya Heting yaitu Ying Hao. Nah, di tengah jalan ternyata terjadi kemacetan akibat seorang pengendara yang menabrak truk penjual buah. Wih, ini apa sih, cuk, ribut-ribut. Dan ternyata
penjual buah dan pengendara itu hanya jebakan belaka guys, yaitu diperintah oleh Tai Long untuk menangkap Ying Hao serta memancing Bai An keluar. Dan akhirnya perbaku hantaman pun terjadi. Dan dari belakang ternyata si Tai Long sendirilah yang turun tangan setelah ayahnya He Ting tertangkap. Sementara di depan si Zheng Wu mati-matian melindungi He Ting agar tidak tertangkap. Mendengar suara tembakan api, si Bai An keluar dari persembunyiannya dan pergi menuju rombongan Ying Hao. Singkat cerita, Ying Hao pun berhasil dibawa kabur oleh Tai Long dan kawan-kawan. Sementara He Ting dilindungi bawahan Zheng Wu. Dan si Zheng Wu sendiri bergegas mengejar truk buah yang sedang membawa bosnya yaitu Ying Hao. Setelah berhasil membuka kontainer tersebut, ternyata si Yanti sudah menunggu untuk menghabisi Zheng Wu. Sering jelek. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Nah, di tempat lain, para bawahan Zheng Wu ini ternyata satu demi satu dihabisi oleh bawahan Tai Long dengan sangat sadis. Ketika para bawahan Tai Long mengejar-ngejar He Ting, tiba-tiba dari arah samping datanglah Bai An yang menabrak kroco yang mengejar He Ting tadi. Di sana si Bai An baru sadar kalau kejadian ini ada yang tidak beres. Saat si Bai An mengamati sekitar, tiba-tiba di belakangnya sudah ada para anggota Tai Long yang menyerang Bai An. Dan akhirnya baku hantam pun dimulai. Melihat anak dari musuhnya yang kabur dari kejaran para anggota Tai Long, si Bai An merasa kasihan dan berniat untuk menolongnya. Sementara si Zheng Wu terlihat kesulitan menghadapi Yanti. Di sana si Yanti berhasil menendang hingga si Zheng Wu terlempar keluar kontainer. Nah, saat si He Ting sudah tertangkap, si Bai An tiba-tiba datang dan hendak menabrak para anggota Tai Long. Nah, setelah si Bai An membawa kabur He Ting, para anggota Tai Long pun tidak menyerah dan mencoba mengejar Bai An dengan mobil yang ada di sana. Saat mereka mengejar Bai An, si Bai An langsung meledakkan mobil tersebut hingga hancur. Dan ternyata si Bai An sudah memasangi mobil anggotanya Ying Hao dengan GPS dan juga bahan peledak. Di sebuah berita acara TV terlihat seorang bapak-bapak kongres yang mengeluarkan statement. Kalau kota ini mau aman dari narkoboy, kita harus menghabisi Clay selaku bos narkoboy terbesar di kota. Dan ternyata si bapak kongres ini langsung ditangkap Clay beserta keluarganya setelah mengeluarkan statement tadi. Dan dengan seenaknya si Clay ini langsung menghabisi mereka semua guys, walaupun ada anak kecil sekalipun. Nah, setelah itu si Ying Hao pun datang dan si Ying Hao diajak bekerja sama oleh Clay. Ya, karena perusahaan Ying Hao adalah perusahaan yang terbebas dari inspeksi polisi guys. Namun si Ying Hao ini tidak bersedia bekerja sama dengan Clay walaupun dia membunuhnya sekalipun. Namun si Clay ini tidak berniat membunuh Ying Hao karena perusahaannya sangat berguna baginya nanti. Ya, akan tetapi dengan sangat liciknya si Clay ini berniat akan membunuh anaknya yaitu He Ting. Ya, akhirnya marahlah si Ying Hao. Nah, di tempat lain sampailah si Bai An dengan membawa He Ting di markasnya. Di sana si He Ting mulai sadar kalau Bai An adalah seorang buronan yang dicari polisi karena membunuh anak dan istrinya sendiri. Ya, akhirnya si Bai An marah lah karena merasa difitnah kan. Menang lambemu cok, lah bapakmu loh yang membunuh mereka semua. Mata nih. Nah, setelah diomeli Bai An, si He Ting mengatakan kalau dia tidak percaya kepada buronan. Dan akhirnya si Bai An mempersilahkan He Ting untuk pergi karena He Ting tidak ada sangkut pautnya dengan kejahatan ayahnya. Nah, akhirnya ya pergilah si He Ting. Nah, di tempat lain si Zheng Wu menelpon ibu angkat He Ting kalau He Ting saat ini dibawa oleh Tai Long dan kawan-kawan. Nah, setelah itu ternyata si He Ting menelpon ibu angkatnya yaitu Lu Ping lewat telepon umum di pinggir jalan. Di sana si Lu Ping menyuruh He Ting untuk tidak percaya perkataan siapapun walaupun sopirnya yaitu Zheng Wu. Si Lu Ping menyuruh He Ting untuk pergi ke tempat aman dan menunggu jemputan darinya. Nah, setelah itu tiba-tiba datanglah seorang polisi yang hendak membawa He Ting ke kantor polisi untuk mengamankannya.
Nah, ketika si Heting sudah di atas mobil, tiba-tiba datanglah polisi lain dan merasa lega karena anak Ying Hao sudah aman di tangan temannya. Saat si polisi yang baru datang tadi hendak pulang dan melapor ke markas, tiba-tiba polisi gadungan itu langsung menembakinya dari belakang hingga meninggoy. Dan akhirnya teriak histerislah si Heting di dalam mobil. Saat si polisi tadi hendak mengancam Heting untuk tidak teriak, tiba-tiba dari belakang datanglah si Bai An dan memingsankan polisi gadungan tersebut. Dan akhirnya dibawalah si Heting ke markasnya lagi oleh Bai An. Di sana si Heting benar-benar pusing guys, ya apa ini yang harus dipercayainya. Ya, setelah pusing 7 keliling, akhirnya si Heting menawarkan diri untuk bekerja sama dengan Bai An mencari ayahnya. Dan si Heting ini yakin guys, kalau ayahnya tidak bersalah, apalagi tentang insiden pembunuhan. Jikalau nantinya emang benar-benar ayahnya Heting yang membunuh keluarganya Bai An, si Heting ini siap melihat ayahnya mati di depan matanya. Nah, ketika si Zheng Wu sampai ke mobil polisi gadungan tadi dan melihat polisi tadi sudah meninggoy akibat luka tembak, akhirnya si Zheng Wu sudah mulai curiga dengan Lu Ping dan menyembunyikan fakta kepada Lu Ping kalau Heting sekarang tidak bersama Bai An. Nah, keesokan harinya guys, akhirnya si Bai An dan Heting pergi ke sebuah gudang logistik. Yang diduga orang yang memiliki gudang ini tahu informasi tentang orang yang dipecat ayahnya dulu karena narkoboy. Nah, setelah sampai di TKP, akhirnya si Heting masuk dan mengaku kalau dia adalah putri dari Ying Hao. Setelah si Heting berhasil masuk, akhirnya si Bai An pun menyusul dan menghabisi para anggota yang menjaga tempat tersebut. Setelah menyekap orang yang diduga tahu lokasi dari ayahnya Heting, akhirnya si Bai An dan Heting mendapatkan informasi orang yang bisa dibilang pengedar narkoba juga guys. Dan orang ini dulunya adalah mantan karyawan ayahnya yang dipecat karena masalah narkoba. Setelah mendapatkan informasi itu, akhirnya si Bai An dan juga Heting langsung gercep ke lokasi tersebut. Nah, setelah di TKP, si Heting ini bersikeras untuk masuk dan mencari informasi sendirian. Dan si Heting percaya kalau si Bai An pasti bisa melindunginya. "Woi tak, aku mau ketemu pria pengunyah pinang." "Woi anak kecil, pergi sana." "Oh, goblok. Cok, jaran arep mati kon." Nah, setelah menampar si botak dan mengaku kalau dia anaknya Ying Hao yang bernilai $1 juta, akhirnya si botak ini mempersilahkan si Heting masuk. Di dalam ruangan terlihat pemandangan yang sangat sadis. Ada yang kecanduan narkoboy, ada yang perutnya dibelah karena membawa narkoboy, dan lain sebagainya. Setelah masuk, si Heting ini mengutarakan pendapatnya guys, kalau dia itu ingin bekerja sama dengan pria pengunyah pinang tersebut. Ya tentunya untuk menemukan ayahnya dengan imbalan $2 juta. Nah, setelah itu si pria pengunyah pinang ini memfoto Heting yang ada di markasnya, kemudian mengirimkan foto tersebut ke grup pasar gelap. Nah, di tempat lain si Zheng Wu ini dapat informasi dari pasar gelap tersebut kalau si Heting ada di markas pria pengunyah pinang. Di tempat lain juga guys, ternyata si Tai Long membantai rekan kerja Bai An ya karena ingin mencari keberadaan Bai An. Dan ternyata si Tai Long pun mendapatkan informasi kalau si Heting ada di markas pria pengunyah pinang, dan otomatis si Bai An itu ada di dekatnya. Nah, setelah itu si pria pengunyah pinang itu berkata kalau dia itu tidak bisa membantunya karena yang mencuri ayahnya adalah Clay, yang mana Clay ini merupakan kelompok pengedar narkoba terbesar di kota ini. Di sana si pria pengunyah pinang itu tidak melepaskan Heting ya karena sudah terlanjur masuk ke markasnya. Nah, saat si Bai An ini merasa aneh karena tidak mendapatkan sinyal dari tas Heting, si Bai An ini langsung menerobos masuk dan menyelamatkan Heting yang hendak dipotong tangannya. Si Heting ini mau dipotong tangannya karena ternyata si Heting ini menghamburkan narkoba yang ada di mejanya pria pengunyah pinang itu guys. Tanpa pikir panjang, si Bai An ini langsung masuk dan menghabisi pria pengunyah pinang tersebut bersama anggotanya. Nah, setelah itu si Bai An menanyakan di mana keberadaan Clay saat ini.
Pria pengunyah pinang menjawab kalau markas Clay ada di luar kota dan satu-satunya pria yang bisa membawanya ke Clay bernama Paman Jiu. Nah, setelah para anggota pengunyah pinang ini berdatangan, si Bai-an dan He-Ting langsung kabur dan menerobos dengan menggunakan motor. Walau sempat terjatuh, si Bai-an tetap tidak menyerah dan menghajar para kroco tersebut. Setelah berhasil kabur, ternyata di luar lebih banyak lagi musuh yang menghalanginya. Setelah terjatuh dari motor, si Bai-an berlari ke sebuah lorong sempit yang buntu yang tidak ada jalan lain selain melompat. Cepat lompat, Cil. Gak bisa bang, aku bukan Tonija bang. Setelah si Bai-an pasrah dan memutuskan untuk melawan, tiba-tiba datanglah si Yanti dan langsung menghabisi para kroco tersebut sendirian. Ya, karena si Yanti ini ingin melawan Bai-an 1 lawan 1. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Setelah bertarung dengan sengitnya, si Yanti tak sengaja memukul sebuah pipa air yang mengakibatkan mukanya disemprot. Setelah tersemprot, si Yanti maju dengan membabi buta ya karena jengkel make up-nya terhapus. Dan setelah si Bai-an berhasil membanting Yanti, ternyata si Yanti menariknya dan berhasil menikam perut Bai-an dengan kampaknya. Setelah si Bai-an menyuruh He-Ting kabur, ternyata si Bai-an dapat mengalahkan Yanti hingga si Yanti terjatuh ke bawah bangunan. Setelah si He-Ting kabur, ternyata si He-Ting ditangkap oleh para anggota pria pengunyah pinang. Dan tiba-tiba datanglah Zheng Wu dan menembaki mereka semua. Di sana si He-Ting kabur dari Zheng Wu karena mengingat perkataan ibu tirinya yaitu jangan mempercayai siapapun. Saat si He-Ting hendak kabur dan berhasil ditangkap Zheng Wu, datanglah si Bai-an dan langsung menghajar Zheng Wu. Namun si He-Ting meminta Bai-an untuk tidak membunuh Zheng Wu. Setelah si Bai-an dan He-Ting kabur, ternyata si Yanti masih hidup dan akan membunuh Bai-an karena telah merusak kecantikannya. Nah, setelah itu si He-Ting membawa Bai-an untuk mengobati lukanya di sebuah klinik. Dan ternyata di tempat itu adanya hanya klinik hewan. Apa sih gedor-gedor pintu? Dok, tolong dok, sembuhkan masku. Woi cok, aku ini dokter hewan, bukan dokter manusia. Ya nggak bisa lah kocak. Oh, walau dokter hewan, aku bisa ngobatin manusia juga kok. Tenang saja, aman-aman. Nah, setelah dijahit oleh dokter hewan, si Bai-an dan He-Ting pergi ke sebuah hotel tua di kota itu. Nah, setelah mendapatkan kamar, ternyata si resepsionis itu adalah kaki tangan dari Paman Jiu, yaitu orang kepercayaannya Clay. Dan setelah mendapatkan laporan kalau Bai-an dan He-Ting ada di hotelnya, si Paman Jiu langsung datang dengan membawa pasukan. Walaupun bertarung dengan badan penuh luka, si Bai-an masih saja bisa menghabisi para anggota Paman Jiu. Nah, setelah itu terjadilah duel antara Paman Jiu dan juga Bai-an. Setelah bertarung beberapa saat, ternyata si Bai-an berhasil mematahkan kaki Paman Jiu dan berhasil mendapatkan info lokasi keberadaan Clay. Setelah mengalahkan Paman Jiu, si Bai-an bergegas pergi ke lokasi Clay bersama He-Ting. Belum keluar dari penginapan, ternyata di sana mereka sudah dihadang oleh Yanti. Karena si Bai-an memang sudah tidak mampu bertarung dengan luka-lukanya, akhirnya si Bai-an dapat dikalahkan dengan mudah. Saat sebelum dibunuh oleh Yanti, ternyata si Zheng Wu datang dan menembaki Yanti dari belakang. Setelah itu si Bai-an mengingat kenangan bersama keluarganya saat dia pingsan. Dan saat sadar, si Bai-an ini langsung refleks menghajar Zheng Wu tanpa dia sadari. Di sana si He-Ting ini menghentikan Bai-an dan menyadarkannya kembali. Zheng Wu mengklarifikasi kalau dia tuh tidak jahat dan berada di pihak He-Ting. Ya tentunya sambil menawarkan alkohol kepada Bai-an. Astagfirullah, haram jojo.
Karena si Bayan merasa kecewa karena dimanfaatkan oleh Heting, akhirnya si Bayan pergi karena si Heting mempunyai pelindung baru yaitu Zhengwu. Di sana si Zhengwu berkata kalau dia sudah tahu cerita mengapa si Bayan membenci bosnya yaitu Ying Hao. Dan akhirnya si Bayan terbuka dan menceritakan kalau istrinya dulu adalah pekerja perusahaan Ying Hao selama 8 tahun. Dan sebelum meninggal, istri Bayan ngotot ingin kembali ke negaranya. Dan di jalan ternyata si Bayan sekeluarga ditabrak truk hingga terlempar. Dan semua itu terjadi karena istri Bayan mengetahui rahasia kalau perusahaan Ying Hao menyelundupkan narkoba. Walau sudah memohon-mohon dan memberi bukti tersebut, istri Bayan serta anaknya ini tetap dibunuh oleh orang Ying Hao bernama Kuntai. Di sanalah si Bayan menemukan ponsel Kuntai setelah mengalahkannya. Di dalam ponsel tersebut berisi perintah untuk membunuh keluarga Bayan. Makanya kan kemarin si Bayan dapat menemukan Kang yang merupakan kaki tangan dari Ying Hao. Nah, setelah itu akhirnya si Bayan pun pergi dengan perasaan kecewa. Saat pergi sambil menangis, ternyata si Zhengwu memingsankan Bayan dan mengistirahatkan di sebuah ruangan. Nah, setelah si Zhengwu dan Heting masuk ke ruangan lain, tiba-tiba datanglah Lu Ping dan para anggotanya. Setelah itu si Lu Ping memarahi Zhengwu karena tidak melapor kalau dia itu sudah menemukan Heting. Saat si Heting diajak pulang oleh Lu Ping, ternyata si Heting menolak karena ingin mencari ayahnya sampai dapat. Di sana si Heting mengatakan kepada Lu Ping kalau di dalam perusahaan ayahnya ada pengkhianat. Dan bahkan pengkhianat tersebut adalah anggota inti. Karena sudah ketahuan, akhirnya anggota Lu Ping membongkar identitasnya dan membawa Heting serta Lu Ping ke markas Clay. Dan saat si Zhengwu hendak dibunuh Asa, yaitu anggotanya Lu Ping, si Bayan datang dan langsung menghantam Asa. Dan akhirnya si Bayan dan Zhengwu bekerja sama untuk mencari Heting dan juga ayahnya. Nah, di markas Clay, si Clay ini terus-terusan mengajak Ying Hao untuk bergabung dengan perusahaannya. Tentunya untuk mendistribusikan narkoba. Karena si Ying Hao terus-terusan menolak, akhirnya dimasukkanlah si Heting agar si Ying Hao mau bekerja sama dengannya. Karena si Ying Hao takut kalau si Heting nanti diapa-apakan bahkan dibunuh, akhirnya si Ying Hao menandatangani kontrak dan mau bekerja sama dengan Clay. Nah, saat si Clay mengajak Ying Hao bersulang, si Tai Long menjelaskan kalau orang yang membuat perusahaannya rugi adalah Bayan. Karena si Clay tidak suka dengan perlakuan Tai Long yang memotong pembicaraannya, akhirnya si Clay mengomeli Tai Long. Karena si Tai Long sangat direndahkan, akhirnya si Tai Long tanpa ragu menikam Clay hingga si Clay ini meninggoy. Dan ternyata para anggota Clay semua pada taat kepada Tai Long dan tidak protes ketika bosnya dibunuh di depannya. Setelah itu masuklah si Bayan dan Zhengwu ke markas Tai Long dengan barbar. Setelah menghabisi para kroco yang menghalanginya di depan, akhirnya si Zhengwu langsung disambut oleh tangan kanan Tai Long yang kita sebut saja dengan panggilan Rina. Walaupun cewek, ternyata si Rene ini jago juga guys, dan hampir-hampir menikam Zhengwu. Dan di markas, si Tai Long ternyata sudah menunggu kedatangan Bayan yang akan menyelamatkan Heting dan juga ayahnya. Di sana, si Bayan ditawari bekerja sama dengannya. Namun, si Bayan menolaknya dan bersikeras untuk menolong Heting. Nah, setelah terjadi adegan baku tembak dan menewaskan semua anggota Tai Long, di dalam ruangan tersebut duel pun dimulai. Di awal-awal pertarungan, si Tai Long terlihat sangar ya, seperti KKJ melawan Randy Pangalila. Di luar, si Rina pun demikian. Dia juga sangar di awal dan kalah di akhir. Setelah si Bayan memakai mode seriusnya, akhirnya pertarungan pun menjadi semakin seru. Karena terlalu barbar seperti KKJ, lagi-lagi si Bayan terkena tendangan kuda oleh Tai Long. Nah, di sana akhirnya si Tai Long mengaku kalau dialah dalang dibalik pembunuhan istri dan anaknya Bayan. Mendengar perkataan Tai Long, si Bayan lagi-lagi barbar kayak KKJ dan berhasil ditendang palanya. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya si Bayan berhasil diketok palanya dengan pemukul baseball oleh si Tai Long.
Sebelum si Tai Long menggeprek pala Bai An, datanglah si Zheng Wu dan langsung menembaki Tai Long dengan AK. Walau si Zheng Wu mendapatkan tendangan maut saat mengejar Tai Long, ternyata si Tai Long pun mendapat luka tembakan di tubuhnya. Dan tanpa pikir panjang, si Bai An langsung bangkit dan menghantam Tai Long habis-habisan. Dan mumpung ada pisau, bolehlah nusuk dikit-dikit. Di sana si Bai An pun berhasil ditusuk karena perlawanan dari Tai Long. Karena sudah kesakitan, akhirnya si Bai An ngesiku Tai Long dan membantingnya ke sebuah lemari. Dan akhirnya malah kenok semua. Saat si Heting dan ayahnya membawa Bai An keluar, tiba-tiba dari belakang si Tai Long datang dan hendak menikam Bai An. Dan untungnya ditahan oleh Ying Hao. Setelah itu si Tai Long berhasil menyandra Heting. Di sana si Heting mengingat perkataan Bai An. Kick between legs, don't bite. Dan setelah melakukan itu, akhirnya si Heting berhasil lepas. Di sana si Bai An langsung nge-fatality Tai Long hingga palanya lembek dan dadanya rontok. Dan akhirnya si Tai Long pun meninggoy. Setelah itu si Ying Hao mengklarifikasi kalau dia tuh tidak pernah mau berurusan dengan narkoba. Ya apalagi sampai membunuh keluarga yang tidak bersalah. Dan akhirnya si Bai An mempercayainya. Kemudian si Heting memeluk Bai An dan berterima kasih atas jasanya selama ini. Di sana si Heting mulai tersadar kalau harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, setelah Ying Hao, si Heting, dan ayahnya pergi, akhirnya si Bai An masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya sudah ada Lu Ping yang sudah diikat di sebuah kursi. Di sana si Bai An mengungkap keburukan dan pengkhianatan Lu Ping kepada Heting. Kalau dialah yang mengirim polisi gadungan tersebut untuk membunuh Heting dan membunuhnya setelah gagal menangkap Heting. Dan saat si Heting menyinggung soal pengkhianat di dalam perusahaan ayahnya, ternyata si Lu Ping pura-pura tertangkap oleh anggotanya sendiri. Setelah Bai An mengatakan fakta yang sebenarnya, akhirnya si Lu Ping mengaku dan menjelaskan kalau dia melakukan itu semua karena ingin menguasai perusahaan Ying Hao. Setelah Ying Hao dan Heting mati di tangan Tai Long. Dan si Lu Ping mengaku kalau dia dan Tai Long lah yang menyingkirkan istrinya Bai An. Ya karena menghalangi jalannya menguasai perusahaan Ying Hao. Karena terlalu banyak bacot, akhirnya si Bai An mengambil tabung gas dan menyiapkan timer untuk membunuh si Lu Ping. Di sana si Lu Ping memohon kepada Bai An untuk tidak membunuhnya. Dan sebelum Bai An pergi, si Bai An memberi kesempatan kepada Lu Ping untuk meminta maaf atas kesalahannya kepada Ying Hao dan juga Heting. Namun si Ying Hao sudah kecewa dan mematikan koneksinya. Dan ketika waktunya habis dan pelita itu terjatuh, ternyata tabung gas tersebut tidak meledak. Dan ternyata si Bai An sengaja tidak membunuh Lu Ping karena si Bai An adalah orang yang baik dan tidak sombong, berbudi pekerti dan selalu hormat kepada guru. Di sini Bang Ipin pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya nanti.